Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diandra Dita Rahma dari kelas 11A2 nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan juga membahas terkait hasil analisis saya, yaitu tentang penerapan transformasi geometri di salah satu kerajinan atau kebudayaan Indonesia, yaitu kerajinan kain batik. Selamat menyaksikan. Nah, pada proyek kali ini saya memilih motif batik tumpal dari Betawi. Ada 3 alasan mengapa saya memilih motif batik ini. Yang pertama, karena saya dan keluarga saya tinggal di Jakarta. Yang kedua, yaitu motifnya yang unik dan menarik. Nah, yang ketiga, yaitu karena sedari kecil, saya memiliki hobi menari Betawi. Motif tumpal merupakan suatu motif batik yang berbentuk segitiga sama kaki dan berjajar sehingga menyerupai suatu gigi buaya. Nah, untuk sejarahnya, motif tumpal ini merupakan hasil akulturasi dari budaya India, yaitu kain serasa. Nah, untuk makna motif tumpal ini antara lain yang pertama yaitu sebagai penolak bala atau pelindung dari bencana. Kali ini saya akan mengidentifikasi motif batik tumpal berdasarkan transformasi geometri. Nah, hasil analisis saya menunjukkan bahwa ada 4 transformasi geometri yang diterapkan dalam motif batik tumpal ini. Yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Nah, ini terdapat pada motif tumbalnya itu sendiri, yaitu di bentuk segitiganya ini. Nah, bentuk segitiganya ini dibuat dari bentuk dasarnya, yaitu satu buah segitiga siku-siku yang direfleksi atau dicerminkan. Nah, hasil dari pencerminan itu lalu ditranslasi sehingga menghasilkan banyak segitiga yang berjejer. Lalu transformasi yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Nah, dalam motif batik tumpal ini saya menemukan ada 2 jenis refleksi yang diterapkan dalam motif batik ini. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu Y. Nah, refleksi terhadap sumbu Y saya menemukan juga di motif segitiganya itu sendiri, di mana hasil dari translasi segitiga tadi yang sudah dijajarkan, ketika kita melentangkan secara vertikal, kita bisa melihat bahwa adanya pencerminan atau refleksi terhadap sumbu Y di sini. Ini bentuk aslinya yang sudah ditranslasikan tadi, lalu sumbu Y, dan ini bayangan, segitiga bayangannya. Lalu saya juga menemukan bentuk lain dari refleksi terhadap sumbu Y. Di sini ada gambar kupu-kupu. Nah, gambar kupu-kupu ini bentuk dasarnya adalah hanya setengah bagiannya saja. Nah, apabila kita merefleksikannya terhadap sumbu Y atau secara vertikal, kita bisa mendapatkan bayangan yang tubuh sampingnya lagi. Nah, hal ini juga sama seperti yang segitiga sebelumnya yang direfleksikan terhadap sumbu Y. Lalu bentuk refleksi yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, ini diterapkan pada bentuk kupu-kupu yang utuh dan satu lagi yang di sini. Nah, ini bentuk yang aslinya dan kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan min X, berarti seperti ini. Dan ini bayangan yang dihasilkan dari pencerminan tadi. Selanjutnya, penerapan transformasi geometri yang ketiga dalam motif batik tumpal ini adalah rotasi atau perputaran. Nah, rotasi ini saya temukan di bagian kelopak bunga yang ini dan yang ini. Untuk bentuk dasarnya adalah satu kelopak bunga hijau dan satu kelopak bunga putih yang dirotasikan atau diputar sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga menghasilkan bentuk aslinya yang ini, hijau yang ini dan putih yang ini. Karena dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti menghasilkan bayangan yang pertama yaitu yang ini dan yang ini, kelopak bunga hijau yang atas dan samping kanannya. Selanjutnya, transformasi geometri yang keempat ada dilatasi. Nah, dalam hal ini saya menemukan adanya dilatasi perbesaran. Nah, ini bisa kita lihat di bagian lingkaran yang terletak di bagian tengah, yaitu dimulai dari bentuk aslinya atau bentuk paling sederhananya adalah sebuah lingkaran kecil, lalu dilatasi atau diperbesar sehingga menghasilkan satu bayangan lingkaran yang lebih besar dibandingkan bagian aslinya. Lalu dilatasi lagi dengan cara diperbesar sehingga menghasilkan satu bayangan lingkaran baru yang lebih besar dibandingkan bayangan lingkaran sebelumnya. Untuk pengilustrasian transformasi geometri tadi saya membuatnya di Canva. Nah, sekarang saya juga membuat modifikasi motif baru dari motif tumpal dengan menggunakan aplikasi yang berbeda, yaitu aplikasi GeoGebra. Modifikasi motif ini saya buat seperti ini. Untuk modifikasi motif yang telah saya buat adalah saya memiliki ide yang termotivasi dari bentuk segitiga pada motif tumpal yang diinovasikan dengan menerapkan beberapa prinsip transformasi geometri. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi modifikasi yang telah saya buat. Ada beberapa penerapan transformasi geometri yang terdapat dalam modifikasi yang telah saya buat. Yang pertama ada rotasi. Rotasi ini terdapat pada segitiga coklat di kuadran 1 yang dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam sehingga menghasilkan bayangan di kuadran 2 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Lalu dirotasikan kembali sebesar 90 derajat sehingga menghasilkan bayangan di kuadran 3. Yang terakhir dirotasikan kembali sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam sehingga menghasilkan bayangan di kuadran 4. Transformasi yang kedua dalam modifikasi yang telah saya buat adalah refleksi, di mana refleksi ini terdapat pada segitiga berwarna orange di kuadran 2. Bentuk aslinya adalah segitiga yang berwarna orange di kuadran 2, lalu direfleksikan terhadap sumbu Y sehingga menghasilkan bayangan segitiga yang berwarna ungu di kuadran 1. Lalu kedua segitiga tersebut direfleksikan kembali terhadap sumbu X sehingga menghasilkan bayangan baru di kuadran 3 dan 4 yang berwarna merah dan biru. Lalu penerapan refleksi yang kedua ada di segitiga berwarna pink. Untuk ilustrasinya, bentuk asli dari segitiga yaitu segitiga yang berwarna merah di kuadran 3. Lalu direfleksikan terhadap sumbu X sehingga menghasilkan bayangan segitiga berwarna hijau di kuadran 2.
Lalu, kedua segitiga tersebut direfleksikan kembali terhadap sumbu Y sehingga menghasilkan dua segitiga bayangan yang berwarna orange dan berwarna ungu di kuadran 1 dan kuadran 4. Terakhir, transformasi geometri yang terdapat pada modifikasi batik yang telah saya buat adalah dilatasi. Untuk pengilustrasian dilatasi ini adalah bentuk aslinya yaitu segitiga yang berwarna merah yang paling besar di kuadran 2, lalu diperkecil atau didilatasi sehingga menghasilkan suatu bayangan segitiga yang lebih kecil di dalamnya, lalu dilatasi lagi sebesar 0,7 satuan sehingga menghasilkan dilatasi atau bayangan baru di dalamnya lagi yang lebih kecil, dan terakhir juga didilatasi sebesar 0,6 satuan sehingga menghasilkan segitiga yang paling kecil di dalamnya. Batik tumpal ini bukan hanya suatu kain bermotif saja, akan tetapi juga menerapkan banyak sekali nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Nah, nilai-nilai Pancasila itu antara lain yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana batik tumpal ini bermakna hubungan antara manusia dan Tuhannya, sehingga mencerminkan hubungan spiritual dan kepercayaan yang kuat. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam proses pembuatannya, batik tumpal ini membutuhkan waktu yang lama juga kesabaran yang tinggi, sehingga mencerminkan suatu nilai kemanusiaan dan keadaban yang baik dalam berkarya. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana dalam proses pembuatannya juga batik tumpal ini membutuhkan gotong royong yang baik, juga kerjasama yang baik antar pengrajin sehingga menghasilkan batik tumpal yang berkualitas. Dan dalam penemuannya juga, batik tumpal ini merupakan hasil akulturasi dari budaya India, yaitu rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana batik tumpal ini merupakan warisan budaya Betawi secara turun-menurun yang harus dilestarikan, sehingga dalam prosesnya batik tumpal ini memerlukan musyawarah juga komunikasi yang baik antar generasi. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dalam proses pembuatannya juga batik tumpal ini membantu perekonomian rakyat juga pengrajin dalam meningkatkan juga memperluas lapangan pekerjaan. Baik, itu saja pemaparan juga penjelasan dari saya untuk proyek kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.